tingkatan surga dan penghuninya. Kenikmatan yang kekal sebagai ganjaran atas ketaatan manusia. Surga dan tingkatannya. Kebahagiaan terbesar dan kemuliaan tak terperikan bagi orang-orang mukmin adalah kebahagiaan dan kemuliaan saat rombongan mereka digiring ke dalam surga. Begitu surga yang dijanjikan berada di depan mata, dibukalah pintu-pintunya dan rombongan mereka disambut hangat para malaikat, sebagaimana yang digambarkan dalam ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Salam sejahtera semoga terlimpah kepada kalian, berbahagialah kalian, maka masuki ke dalam surga ini, sementara kalian kekal berada di dalamnya." Quran Surat Al-Zumar, 39-72. Menurut Al-Kalbi dalam tafsir Al-Tabari, ada 4 macam surga yang Allah janjikan kepada para hambanya yang bertakwa, yakni surga Aden, yang merupakan tingkatan tertinggi, kemudian surga Al-Maqwa, surga Firdaus, dan surga Naim. Masing-masing luasnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat banyak surga lagi dan para bidadari yang selalu menjaga pandangan. Mata mereka tak pernah diarahkan kepada siapapun kecuali kepada pasangan mereka. Tidak ada seorang pun, baik kalangan manusia maupun jin, yang pernah menyentuh mereka sebelumnya. Menurut Al-Samarkandi, 4 tingkatan surga sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Quran. Dan di dalamnya ada tingkatan-tingkatan lagi. 4 nama tersebut adalah: pertama, surga Aden. Surga Aden adalah surga yang belum pernah dilihat mata atau terbesit di hati manusia. Hanya 3 golongan yang menempatinya: Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman kepada surga ini, "Berbahagialah orang yang memasukimu." Al-Mawardi dalam tafsirnya menyebutkan 5 pandangan tentang surga Aden. 1. Surga keabadian dan tempat kediaman. 2. Taman dengan pohon delima dan anggur. 3. Sebuah tempat di tengah-tengah surga. 4. Nama istana di surga. 5. Surga di langit tertinggi, yang hanya dimasuki Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan pemimpin yang adil. Menurut Al-Ahwash Ibn Hakim dalam tafsir Al-Salabi, surga Aden adalah kota dari permata putih yang menyilaukan, tidak pernah diperlihatkan kepada Nabi atau malaikat. Kota ini dijanjikan Allah untuk para Nabi Ulul Azmi, Syuhada, pemimpin yang adil, dan mujahidin, karena mereka unggul dalam segalanya, sehingga pantas menempati tingkatan tertinggi. Kedua, surga Maqwa. Mengutip pendapat Ibn Abbas, Al-Tabari menyebutkan, ia berada di dekat Sidratul Muntaha, Quran Surat 53-15, tepatnya di sebelah kanan, Arasi. Kata Al-Maqwa sendiri berarti, tempat berlindung, sebab ia merupakan tempat berlindungnya ruh para syuhada dan ruh orang-orang mukmin. Lantas siapakah para hamba Allah yang dijanjikan akan mendapat kenikmatan surga ini? Allah mengutarakannya dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah surga Maqwa tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Sajdah, 32, 15-19. Serupa dengan para penghuni surga lainnya, surga ini juga dijanjikan bagi para hamba yang takut saat menghadap Tuhannya. Hanya saja ditambahkan dengan menahan hawa nafsu. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga Maqwa. Quran Surat Al-Naziat, 79, 40-41. Hal itu sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Umair, "Malulah kalian kepada Allah, peliharalah kepala dan anggota tubuh di dalamnya, peliharalah perut dan isinya, ingatlah kalian kepada kematian dan kehancuran. Siapa saja yang melakukan semua itu, maka balasannya adalah surga Maqwa." H.R. Al-Tabrani. Ketiga, surga Firdaus. Firdaus disebut demikian karena dikelilingi oleh banyak pohon, terutama anggur. Beberapa pendapat menyebut Firdaus sebagai lembah yang penuh tumbuhan atau kebun dalam bahasa Rum. Penghuninya akan kekal dan tidak merasa bosan, berbeda dengan manusia di dunia yang selalu menginginkan nikmat lebih besar. Di surga Firdaus, segala keinginan telah tersedia dan disiapkan. Surga ini dianggap sebagai yang tertinggi dalam beberapa riwayat. Ubadah Ibn Al-Syamit meriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya surga itu memiliki 100 derajat.
Satu derajat dengan derajat lainnya laksana antara langit dan bumi. Surga Firdaus adalah derajat yang tertinggi. Darinya memancar sungai-sungai surga yang 4. Jika kalian memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir Al-Maturidi. Dalam Al-Quran, Allah juga telah memberi gambaran siapa saja yang berhak mendapat balasan surga ini, yaitu mereka yang khusyuk dalam syalatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tak bermakna, orang yang menunaikan kewajiban zakat, orang yang menjaga kemaluannya, sebagaimana dalam ayat berikut. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat, yang dipikulnya, dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mukminun, 23, ayat 1-11. Surga ini juga dijanjikan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Antara satu derajat dengan derajat lainnya laksana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon, mohonlah surga Firdaus. Sebab, ia adalah di tengah surga, sekaligus surga yang tertinggi. Di atasnya adalah Arasi Al-Rahman. Darinya sungai-sungai surga memancar. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir Al-Tabari. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa setelah putranya Haritsah gugur syahid di medan perang Badar, Ummu Haritsah datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, engkau sendiri tahu bagaimana kedudukan Haritsah di hatiku. Jika dia berada di surga, aku tak akan lagi menangisinya. Namun, jika tidak, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Beliau bersabda, engkau kehilangan anakmu? Apakah surga itu hanya satu? Ketahuilah, surga itu justru banyak sekali tingkatannya. Dan Haritsah berada di surga Firdaus yang tertinggi. Hr. Ahmad. Keempat, surga Naim. Malik Ibn Dinar dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menyebutkan, surga ini berada di antara surga Firdaus dan surga Aden. Adapun para penghuninya disebutkan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Namun, tatkala ingat kepada keagunganku, mereka kemudian merasa diawasiku. Tulang-tulang mereka seperti langsung mengerut karena takut kepadaku dan kemuliaanku. Aku yang semula ingin menimpakan azab kepada para penghuni bumi, tatkala melihat orang-orang haus dan lapar, puasa, karena takut kepadaku, akhirnya memalingkan azab itu dari mereka. Dalam Al-Quran, Allah juga menyampaikan siapa saja yang kelak akan mendapat balasan surga ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga Naim yang penuh kenikmatan. Quran Surat Yunus, 10, 9. Dijelaskan oleh Mukatil, maksud orang-orang beriman di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, menunaikan amalan-amalan yang saleh, dan kewajiban-kewajiban darinya. Berkat keimanan, kepercayaan, dan tauhid mereka, Allah melimpahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan surga, di mana di bawah istana-istana mereka ada cahaya dari cahaya istana permata dan yakut yang mereka tempati. Sungguh di dalamnya, mereka tidak dituntut satu pekerjaan pun selamanya. Mereka tidak mengalami satu kesulitan pun. Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah, salam. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Dalam surah lain, kenikmatan-kenikmatan dalam surga itu digambarkan, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga-surga Naim yang penuh nikmat. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi hamar dari sungai yang mengalir. Warnanya, putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam hamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur, burung unta, yang tersimpan dengan baik. Quran Surat Al-Shaffat, 37, 40-49. Dalam petikan doanya, Nabi Ibrahim, alaihissalam memohon agar mendapatkan kenikmatan surga Naim ini. Nabi Ibrahim, alaihissalam berdoa, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang, kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Al-Syu'ara, 26, 83-85. Semoga kita termasuk para hamba Allah yang kelak mendapat balasan terindah darinya. Wallahu alam.